Jadi pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber, khususnya mengenai penundaan perjalanan akibat eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sudah ada juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Asgaf, dan kemudian warga negara Indonesia di Mekah, Angga Wira. Halo, selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Soza, selamat malam. Bang Angga, selamat malam. Baik, Waalaikumsalam, Maria, apa kabar? baik, saya ingin ke Mbak Maria terlebih dahulu. Mbak, mungkin pertama-tama dari pemerintah boleh disampaikan nih terkait dengan berapa sebenarnya data dari jumlah jemaah Indonesia yang terdampak langsung, baik itu yang tertahan ataupun yang gagal berangkat untuk kembali dan akan ke Tanah Suci sampai dengan saat ini. Ya, kalau Anda Mbak Soza tanyakan untuk data saat ini ya, data saat ini yang sudah kami terima untuk posisi jemaah kami yang berada di Arab Saudi, sebenarnya kami membagi fokusnya menjadi 3 fokus, Mbak. Yang pertama yaitu adalah mereka, para jemaah umroh yang kemudian saat ini posisinya berada di Arab Saudi. Kami mendata hingga per hari ini, per 2 Maret 2026, hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi, terdata ada 10.014 jamaah dari 460 PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang kemudian saat ini posisinya berada di Arab Saudi. Sementara yang kedua adalah mereka jamaah umroh yang kemudian saat ini berada atau posisinya berada di negara-negara transit, yaitu seperti misalnya di Doha, kemudian di Dubai, di Singapura, India, dan juga Malaysia. Data kami sama per hari ini per 8 pagi tadi, waktu Indonesia Barat, kami mendata ada sekitar 2.389 jamaah dari 57 PPIU. Sementara Mbak, kalau kemudian kami berbicara kepada fokus kita yang ketiga, selain kita berfokus pada jamaah kita yang sudah berangkat atau keluar dari tanah air, kami juga kemudian turut mendata seberapa banyak sebenarnya para calon jemaah umroh yang sudah merencanakan keberangkatan mereka namun belum berangkat atau bertolak ke Tanah Suci. Data yang kami himpun begitu ya dari PPIU, kami karena berkoordinasi terus dengan mereka, sejauh ini posisi jamaah yang berada di Indonesia namun kemudian merencanakan perjalanan umroh mereka hingga keberangkatan pada tanggal 18 April 2026 atau pada saat penutupan sebelum memasuki musim haji, itu terdapat 43.363 calon jemaah umroh dari lebih dari 430 PPIU atau total ada 439 PPIU. Jadi 3 fokus ini yang kemudian saat ini sedang kami lakukan pemantauan, kemudian kami pastikan keselamatannya, keamanannya, dan juga perlindungan bagi mereka, karena kami terus berkomunikasi dengan pihak penyelenggara dalam hari ini adalah PPIU, Mbak Soza. Baik, sangat banyak ya juga jumlahnya ya, terkhusus mereka yang makan berangkat pun sampai dengan tanggal 18 April juga masuk dalam pendataan akibat konflik yang memanas ini. Nah, kalau begitu kita akan lihat bagaimana kondisi di Tanah Suci di Arab Saudi. Ada Angga Wira di sana, salah satu WNI. Mas Angga, boleh disampaikan sejak konflik bereskalasi, bagaimana kondisi di wilayah tempat Anda berada? Apakah ada mungkin himbauan atau hal-hal khusus yang terjadi berbeda dibanding sebelum ada konflik bereskalasi? Saya kurang lebih sudah 7 hari ya berada di Arab Saudi dan sekarang sedang berada di Mekah. Kalau ibadah sih kelihatannya normal-normal aja, walaupun memang kelihatannya dari sisi penjagaan ya sudah diperketat ya, kelihatannya sudah lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin ada pihak dari Arab Saudi, pemerintah juga menurunkan lebih banyak lagi personil ya untuk menjaga dan juga memastikan keamanan ya. Dan memang kalau kita lihat memang di bulan Ramadan ini sangat padat sekali ya, Mbak Maria ya. Mungkin dari total mungkin ini katanya tertinggi ya sepanjang ibadah di bulan Ramadan. Jadi memang situasi sih kalau di sini masih kelihatannya masih normal-normal saja, seperti itu. Baik, situasi masih normal tapi ada peningkatan dari sisi keamanan ya, mungkin berkaitan juga. Iya, personilnya kelihatannya dari yang biasa ya, saya menjalankan ibadah umroh kelihatannya lebih banyak diturunkan ya. Dan memang pemeriksaan atau lebih ketat ya dalam keluar masuk ke haram juga, pemeriksaannya juga sudah cukup ketat juga, Mbak.
Baik, nah Mas Angga, Anda sudah 7 hari ada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah pertanyaannya Mas Angga, sejatinya Anda akan kembali ke tanah air, rencananya kapan dan bagaimana kemarin ketika mengetahui ada konflik yang mengakibatkan mungkin penerbangan atau beberapa hal yang terjadi di wilayah Timur Tengah ini harus menyesuaikan dengan kondisi konflik tersebut? Ya, kalau di jadwal sejatinya saya harus kembali besok malam ya, besok malam. Dan memang dari mulai konflik ya dari pihak travel, kebetulan saya menggunakan travel ya, ya di dalam WhatsApp grup atau apa, mereka menginformasikan berbagai macam dinamika yang ada ya. Tapi sampai saat ini memang khususnya di grup kami ini masih belum ada informasi yang fix ya mengenai kepulangan gitu. Tapi mereka akan informasikan secara secara berkala lah seperti itu kalau saya lihat informasi di WhatsApp grup ya. Baik. Nah, kalau begitu Mbak Maria, sampai dengan saat ini kan kita dalam posisi wait and see ya. Bagaimana konflik ini akan berlangsung? Apakah akan semakin bereskalasi atau akan deeskalasi seperti harapan kita? Nah, tetapi kan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyikapi kondisi ini dan menyiapkan rencana-rencana skenario-skenario darurat. Nah, jika ternyata Mbak Maria ada penutupan jalur udara yang lebih lama lagi, apa kira-kira skenario yang mungkin sudah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia atau justru saat ini sudah mulai disusun langkah-langkah antisipasinya? Silakan. Iya, betul sekali Mbak Soza, itu cukup penting ya untuk kami. Bahkan kami memang memitigasinya cukup serius. Bahkan kemarin pada hari Sabtu dan Minggu pun kami juga ngantor gitu ya untuk membahas hal ini, merapatkan berbagai skenario-skenario, berbagai rencana-rencana, plan-plan, bahkan hingga ke skenario terburuk itu tadi. Nah, karena hingga saat ini memang kita masih menunggu bagaimana kemudian kebijakan dari Arab Saudi terkait dengan hal ini. Sementara kalau kita lihat realitasnya di lapangan saat ini pihak Kerajaan Besar Saudi Arabia juga masih membuka dan juga menerima jamaah umroh yang kemudian datang ke Tanah Suci begitu. Sementara kami pun juga kemarin mendapatkan surat edaran, ternyata tidak hanya kami yang kemudian memiliki keputusan untuk memberlakukan penundaan himbauan gitu ya kepada para jamaah umroh untuk melakukan penundaan keberangkatan, tapi juga kemarin ada surat edaran dari Kementerian Luar Negeri yang kemudian juga memberlakukan hal yang sama, menghimbau para jamaah umroh termasuk juga kepada PPIU untuk bisa menunda terlebih dahulu keberangkatan mereka untuk ke Tanah Suci sembari melihat bagaimanakah eskalasi ke depan. Kami kemudian memang sudah melakukan beberapa rencana, tapi untuk saat ini kebijakan itu yang kami ambil, menghimbau para jemaah umroh untuk kemudian bisa menunda keberangkatan mereka. Kami juga terus melakukan komunikasi tentunya dengan pihak PPIU, di mana kami kemudian juga sudah sempat meminta data real dari mereka, berapa jumlah jamaah, kemudian berapa jumlah keberangkatan, menggunakan maskapai apa, karena ini data ini yang kemudian nanti akan kita kawal terus, dan kami ingin memastikan bahwa PPIU ini kemudian betul-betul bekerja luar biasa bagi jamaah, baik itu dari sebelum keberangkatan, kemudian pada saat jamaah berada di tanah suci atau Arab Saudi, bahkan hingga memastikan mereka bisa pulang ke tanah air. Itu yang kemudian kami tekankan betul, karena tidak hanya kami yang berada di Jakarta saja, di kantor Jakarta saja yang bekerja cukup keras memitigasi hal ini, tapi rekan-rekan kami yang berada di kantor urusan haji di Arab Saudi juga telah membentuk Satgas pemantauan di bandara, bahkan bekerjasama dengan Komjen Jeddah, kemudian juga memberikan pendampingan langsung kepada para jamaah yang tertahan di Bandara Jeddah. Baik itu memberikan fasilitas akses informasi kepada mereka, kemudian memfasilitasi komunikasi juga dengan pihak PPIU atau travel, maupun juga memberikan bantuan fasilitas komunikasi terhadap pihak otoritas di bandara, Mbak. Jadi memang hingga saat ini banyak upaya yang dilakukan, termasuk juga bagaimana komunikasi kami bersama dengan pihak Kerajaan Besar Saudi Arabia, di mana mereka juga kemudian sudah mau bekerjasama untuk memberikan fasilitas visa emergency bagi jemaah umroh yang memang waktu visanya kemudian sudah hampir habis, namun masih harus tertahan di Arab Saudi, Mbak. Jadi beberapa upaya ini kemudian kami terus lakukan, dan harapan kami memang setelah situasi dirasa sudah kondusif begitu ya, jamaah kemudian bisa kembali ke tanah air, karena ada beberapa maskapai yang memang kemudian masih
melakukan perjalanan baik itu berangkat dari Jakarta menuju ke Arab Saudi maupun juga sebaliknya. Biasanya Baik. ini merupakan maskapai-maskapai yang direct flight ya, seperti misalnya Garuda, kemudian Lion Air, kemudian Saudi Arabia dan juga AirAsia. Tapi beberapa maskapai yang kami ajak komunikasi seperti misalnya Etihad Airways, Qatar maupun juga Emirates Ya, Airlines, ini mereka baik. masih melihat ketegangan Hmm. yang diprediksi akan berlanjut sehingga menunggu 1 hingga 2 minggu ke depan akan ada mungkin eskalasinya apakah semakin Ya. menguat atau justru deeskalasi, Mbak. Baik, Mbak Maria, upaya ataupun langkah yang coba terus dilakukan, apakah ini juga termasuk sudah menyiapkan rencana mungkin terkait dengan pengembalian dana? Karena kan pasti opsi yang sangat paling akan disorot juga. Banyak sudah merencanakan dana sudah masuk, tapi belum bisa berangkat. Nah ini apakah juga sudah menjadi hal yang pasti akan diterima oleh jamaah? Karena kan ini force major, bukan karena kesalahan dari pihak penyelenggaranya. Silakan. Jadi begini Mbak, itu dia mengapa kemudian kami terus melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan pihak PPIU maupun pihak travel begitu ya. Kami berharap memang bahwa baik itu pihak travel maupun pihak jamaah masing-masing saling memahami situasi ini, bukan untuk saling menyalahkan tapi memahami situasi yang ada karena ini di luar kehendak kita semua begitu. Sehingga komunikasi harus dijalin intens antara PPIU dan juga pihak jamaah. Karena sejatinya itu tadi kami tekankan PPIU memiliki tanggung jawab dan juga memfasilitasi jamaah dari mulai sebelum keberangkatan pada saat di Tanah Suci, bahkan memastikan mereka untuk kemudian bisa kembali pulang ke tanah air. Kami fasilitasi juga pihak PPIU, pihak travel untuk bisa menjalin komunikasi baik dengan muasasah atau pihak perusahaan yang berada di Arab Saudi, jaringan-jaringan mereka maupun juga kepada pihak otoritas Arab Saudi di sana, Mbak. Jadi kami hadir untuk membantu mereka dan juga memberikan fasilitas apa yang diperlukan, baik itu oleh PPIU maupun oleh jamaah saat ini. Baik, nah terakhir kalau begitu berbagai langkah tengah diupayakan oleh pihak pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh. Terakhir dari Mas Anggawira, karena besok seharusnya ini akan kembali ke tanah air. Kira-kira sampai dengan saat ini opsi-opsi apa yang mungkin sudah dipersiapkan baik itu dari pihak PPIU Anda dan juga jemaah yang tergabung dalam travel yang Anda ikuti jika memang ternyata hal terburuk ini terjadi, dan apakah dari KBRI setempat ini juga sudah sangat proaktif memberikan himbauan, arahan bagi para jemaah yang ada di Mekah khususnya? Silakan. Ya, tentunya yang terpenting bagi jemaah haji yang ada di Mekah dan Madinah ya tetap tenang ya, menyikapi berbagai macam situasi yang ada, mendapatkan informasi dari channel-channel yang terpercaya, dan memang harapan kami memang dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ya Mbak Maria, ini pelayanan ini kan harusnya makin profesional ya, artinya makin bisa menjadi jembatan ya antara penyelenggara dalam hari ini PPIU dan juga para jamaah. Nah ini harapan dari kami seperti itu, artinya ini kan bagian daripada kedepannya memitigasi ya hal-hal seperti ini ya, artinya bisa juga mungkin ada insurance atau apa gitu ya, memang menjadi bagian dari pelayanan. Dan menurut saya juga negara dan pemerintah harus hadir dalam konteks bagaimana melakukan juga negosiasi ya dengan maskapai-maskapai yang memang dalam hal ini masih berjalan normal ya, karena saya tadi dapat informasi sama dengan Mbak Maria, ada 4 maskapai ya yang kelihatannya masih berjalan, yaitu ada Lion Air, ada Saudia, lalu ada Garuda dan ada AirAsia, dan beberapa di antaranya kan maskapai yang lokal ya Mbak Maria ya, dan itu teman-teman yang mungkin masih tertahan karena menggunakan maskapai lainnya seperti mungkin Etihad, Emirates, Qatar dan lain sebagainya. Pemerintah harus bisa mendorong agar PPIU bisa untuk men-switch ya, dan mungkin ketersediaan pesawatnya juga kan, agar itu bisa langsung jangan sampai istilahnya menggantung juga ya. Jadi mungkin harus speed up juga gitu loh. Jangan sampai nunggu di sini mungkin tanpa kepastian, itu kan pasti beban biaya membengkak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu kepada maskapai yang mungkin sudah fix ini kan, seperti ada beberapa yang sampai 1 minggu ke depan belum bisa memastikan, agar jemaahnya harus diarahkan, PPIU-nya dihimbau, mungkin bukan hanya dihimbau ya Mbak Maria, tapi diinstruksikan agar langsung mengalihkan kepada
maskapai-maskapai yang masih berjalan Iya. dengan sehingga itu bisa ada solusi dan tidak menimbulkan kepanikan. Biasa kan mungkin nggak semuanya kan yang berangkat umroh ini kan yang educated ya. Makin Betul. banyak juga memang pendidikannya juga masih belum baik. Jadi mungkin itu bisa menimbulkan juga kecemasan bagi mereka. Jadi menurut saya pemerintah dan negara harus adil untuk memberikan kepastian dan juga keamanan untuk warga negaranya. Makasih. Betul sekali, kita akan dukung dan kawal terus bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah dan tadi sudah dijelaskan cukup detail. Semoga konflik ini berdeeskalasi sehingga kepanikan, kecemasan tidak perlu dirasakan oleh banyak jemaah khususnya mereka yang akan atau yang sudah tiba di Tanah Suci. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas.